Okay, let's get back to our conversation. Before we are beginning our lesson, let's seek spiritual overhopping is blessing. Please say Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi berjumpa bersama saya. Kita masih di latihan soal tes CPNS untuk kategori soal tes wawasan kebangsaan, di mana pada pertemuan kali ini, insya Allah saya akan membahas mengenai rumus cepat atau cara cepat untuk kita mengingat bunyi pasal 5 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Dasar 1945. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke TKP nih. Nomor 1, ini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol selalu ada kuah enggak ya, yang ada juga soal nih. Pertama, selalu hadapi masalah itu dengan senyuman, jadi smile first gitu kan. Solution biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi. Oke kawan-kawan, untuk kawan-kawan yang baru datang dan baru singgah di channel ini, silakan untuk lebih memantapkan lagi the pass atau cara cepat kita menguasai undang-undang, setiap pasal dan setiap ayat, dari ayat 1 sampai ayat 1, dari pasal 1 sampai pasal 4 itu sudah saya upload sebelumnya. Silakan kawan-kawan cek di playlist channel ini dengan kata kunci rumus cepat, cara cepat menghafal undang-undang. Kemudian dilanjutin dengan pasal 35 dan pasal 36. Dan kali ini, pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas bagaimana cara cepat kita mengingat dan menghafal bunyi pasal 5. Di mana pasal 5 ini terdiri dari ayat, yaitu ayat 1 dan ayat 2. Oke, baik, berikut penjelasannya ya. Pasal 5 itu, nah tadi barusan sudah disampaikan ya, pasal 5 itu terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama, dia berbunyi, berbunyinya adalah bahwa presiden berhak apa? Mengajukan rancangan undang-undang, kita singkat undang-undangnya ya, kepada DPR. Nah, ini bunyi pasal 5 ayat 1-nya. Kemudian pasal 5 ayat 2-nya berbunyi presiden menetapkan apa? Peraturan pemerintah, PP gitu ya, peraturan pemerintah untuk apa? Menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi di dalam menjalankan undang-undang, presiden menetapkan peraturan pemerintah begitu. Jadi untuk pasal 5 ini hanya ada 2 ayat gitu ya, hanya ada 2 ayat gitu. Dan kemudian kalau dihafal seperti ini, kita bisa saja hafal, tapi kan nanti kemungkinan besar itu kita akan ada tertukar gitu kan ya. Mana yang jadi pasal 1, mana yang jadi pasal 2 gitu kan. Maksudnya mana yang jadi pasal 5 ayat 1, mana yang jadi pasal 5 ayat 2 gitu kan. Belum lagi kita ditambah dengan pasal 1 sampai 4. Pasal 1 yang terdiri dari 3 ayat, pasal 2 yang terdiri dari 3 ayat, pasal 3 kemudian juga terdiri dari 3 ayat kan. Ya, 1 sampai 4 itu semuanya terdiri dari 3 ayat. Kecuali pasal 4 itu yang terdiri dari 2 ayat itu ya. 1 sampai 3 itu 3 ayat semua, di mana mereka itu cukup ingat. Kalau pasal 1 ingat, kita ingat lagi ya, nggak apa-apa ya. Pasal 1 kita cukup mengingat Republik Tahu gitu kan. Untuk kawan-kawan yang baru datang, Republik Tahu, sambil yang udah lama juga, ini sambil kita mengingat aja ya, nggak ada salahnya. Kemudian yang kedua kita cukup mengingat MPR, DPR, DPD, oke. Bersidang suter, tuh ada 3 ayat kan, suter. Kemudian pasal 3-nya kita cukup mengingat sebuah kalimat, apa kemarin? Iya betul, Pormi ya, 4 Mei, Pormi 4 Mei. Mei-nya yang pertama apa? Bahtap, mengubah, menetapkan, melantik, dan berhenti, memberhentikan gitu. MPR nih, tentang MPR. Lalu yang keempatnya kemarin apa? Primus tawab dibantu wapres. Ini hanya terjadi 2 ayat. Primus tawab nih, sampai ini ayat 1 nih. Jadi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan, taknya wajib nih, presiden wajib dalam melaksanakan kewajibannya gitu, presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu wapres. Ini ayat 2 gitu ya kawan-kawan ya. Dan yang terakhir ini, maka ada cara cepat juga untuk kita mengingat pasal 5 ini. Apa? Ya udah, kita cukup mengingat sebuah kalimat ini. 1, presiden
you know ngajuru, melahirkan kalau di bahasa Inggrisnya itu ya, presiden ngajuru. Terus presiden ngajuru dan tipu, kalau saya lebih tipu, presiden ngajuru tipu. Presiden ngajuru tipu, tipu besar lah. Maksudnya gimana? Presiden ngajuru, maksudnya presiden ngaknya mengajukan, mengajukan R-nya apa? Rancangan, U-nya undang-undang gitu. Ini bunyi pasal 1 gitu ya. Ini pasal 5 ayat 1 ini. Ayat 1. Jadi presiden ngajuru, presiden mengajukan nih. Ngaknya mengajukan, ngajunya mengajukan, RU-nya, R-nya itu rancangan, U-nya undang-undang. Tipu. Nah, tipu itu maksudnya 3. Di sini 3. 3 apa? 3P, 3U gitu. Kan di sini ada 3P. Maksudnya P yang pertama apa? Presiden menetapkan, kan, itu P yang pertama. PP peraturan pemerintah, tuh ada 3 P-nya. U-nya juga ada 3, untuk menjalankan undang-undang gitu ya. Jadi 3P 3U. Oke, boleh kawan-kawan misalkan 3P boleh ditulis P3 P3 dan U3 boleh. P3 U3 misalkan boleh gitu ya. Presiden ngajuru Fitri Utri. Presiden ngajuru Fitri Utri boleh. Kalau saya presiden ngajuru tipu, maksudnya apa? 3P 3U. Presiden ngajuru, presiden mengajukan rancangan undang-undang ke DPR. Tipu 3P berarti presiden menetapkan peraturan pemerintah. U3 berarti undang-undang untuk melaksanakan undang-undang gitu kawan-kawan. Jadi bunyi pasal 5 ayat 1 itu adalah berarti presiden ngajuru. Lihat presiden yang kata depannya presiden aja. Ada nggak presiden? Cuman 1 lagi, enak ya udah jawab ini. Berarti itu jawabannya. Kenapa? Kan tadi presiden ngajuru, presiden ngajuru, ngaju tuh mengajukan, rancangan, U-nya undang-undang gitu. Jadi presiden ngajuru, ini ayat 1 ya. Presiden ngajuru, yaitu presiden mengajukan rancangan undang-undang. Itu bunyi pasal 5 ayat 1. Begitu kawan-kawan, understand? Jiji, steady, mantap. Kalau mantap, next nomor berikutnya. Nomor 2 nih. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya merupakan bunyi undang-undang. Ini kan P3 tipu ya, tipu 3P 3U gitu kan maksudnya tipu teh. P-nya 1. Presiden menetapkan. Ini yang ke-1. Peraturan pemerintah yang ketiga, kedua dan ketiga. U3-nya 1 untuk undang-undang, 2 lagi. Jadi ya udah berarti kalau begini ini adalah bunyi pasal 5 ayat 2. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E gitu ya. Jadi rumus depas secara cepat kita untuk mengingat dan menghafal bunyi pasal 5 ayat 1 dan 2 ini cukup kita mengingat sebuah kalimat. Ulangi lagi. Presiden ngajuru, ngajuru tipu. Boleh ini kawan-kawan silakan, atau presiden tetap ini presiden ngajuru lagi. Ngajuru ini apa? Fitri Utri, Fitri dan Utri gitu nama orang nih. Kita anggapnya Fitri dan Utrinya nama orang biar enak gitu. Presiden ngajuru Fitri Utri. Maksudnya presiden tetap presiden ayat 1 nih. Ngajuru mengajukan, mengajukan R, rancangan undang-undang. Yaitu ini ayat 1-nya. P3 U3 Fitri Utri. P3-nya presiden berarti melaksanakan. P3 yang 2 lagi P-nya peraturan pemerintah. U3 untuk undang-undang. Berarti kalau ada kata untuk undang-undang dan peraturan pemerintah itu bisa dipastikan dia adalah bunyi pasal 5 ayat 2 gitu. Jadi boleh presiden ngajuru tipu atau presiden ngajuru Fitri Utri. Kalau saya lebih suka yang ini, presiden ngajuru tipu. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan cukup membantu untuk kawan-kawan dalam menghafal bunyi pasal masing-masing pasal dan masing-masing ayat untuk Undang-Undang 1945. Oke, because time is over, I think for today before we are closing our lesson, let's keep it all propping us blessing peace. Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Thank you for attention. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.